Ya saudara-saudara, jauhkanlah diri dari percabulan, jauhkan diri dari kenajisan, jauhkan diri dari dosa-dosa apapun itu. Secara sadar ataupun tidak sadar, kita harus menjauhi dosa-dosa itu. Kita harus meninggalkan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, meninggalkan kehidupan yang penuh dengan kenajisan, dan kita berbalik kepada Tuhan. Hidup suci dan kudus, hidup bersih, hidup berkenan kepada Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Ayat ke-19, 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan katakan tubuh kita ini alamat Roh Kudus. Jadi di mana Roh Kudus ada di dunia ini, yaitu di dalam tubuh orang-orang percaya, di dalam tubuh orang Kristen. Dan ketika kita hidup suci dan kudus, kita menyenangkan hati Tuhan, kita menyenangkan Roh Kudus. Bukan sebaliknya, kita hidup dalam kenajisan dan mendukakan Roh Kudus, tetapi kita hidup dalam kesucian, hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam ketaatan akan firman-Nya, maka kita akan menjadi bait sucinya. Tubuh kita ini, tubuh fisik kita ini menjadi tempat Roh Kudus untuk tinggal, menjadi tempat Roh Kudus untuk bekerja dan beracara. Dan mata kita, mulut kita, bibir kita, lidah kita, tangan kita, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita dari kepala sampai ujung kaki ini menjadi bait suci, menjadi bait kudus, menjadi tempat Roh Kudus untuk bekerja dan beracara. Haleluya, haleluya. Semua itu terjadi ketika kita hidup suci dan kudus dan kita bergantung kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Ya, dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk hidup suci dan kudus. Karena memang itu yang Tuhan kehendaki. Bahkan ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan apa kita dibeli dan dengan apa kita dibayar? Yaitu dengan darah Yesus Kristus yang telah tercurah di kayu salib. Setiap pikiran kita yang penuh dengan dosa, Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Ketika Dia mengenakan mahkota yang penuh dengan duri, bahkan perbuatan-perbuatan dosa kita yang kita lakukan melalui tangan ini, Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Ketika paku menembus kedua tangan ini di kayu salib, ketika paku menembus kedua tangan Tuhan Yesus, maka itulah ketika Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa yang kita lakukan lewat tangan kita. Ketika Tuhan Yesus dihina dan disiksa, Dia menanggung pelanggaran kita, Dia menanggung dosa-dosa kita. Dan oleh sebab itu kita ada kemampuan, ada kesanggupan